Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan, yaitu dengan kasus Flash dan Mighty Fresh Confronting Supermarket Food Waste. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang saya sendiri ada Maulana Azim Fikri. Selanjutnya saya Muhammad Rifki Ristiawan. Selanjutnya saya Ahmad Alfian Rozaan. Selanjutnya saya Dega Sandi Abdul Salam. Dan ada saya Panji Laksono Mukti. Baik, berikut case yang akan kami bahas pada tugas kali ini. Less than Mighty Fresh Confronting Supermarket Food Waste. Overview case. Mighty Fresh adalah jaringan supermarket perkotaan kecil di New York City yang melayani pembeli yang dimana mengutamakan kualitas, nilai, dan kenyamanan. Hal ini menciptakan suasana belanja yang tanggung jawab sosialnya selalu mengudara. Mighty Fresh telah memperjuangkan inisiatif dalam pengurangan kemasan dan produk lokal di seluruh lantai pasokannya. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan sekaligus meningkatkan ruang pajang dan menurunkan biaya. Baru-baru ini, mengingat banyak komunitas tempat perusahaan beroperasi menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mengurangi tunawisma. Mighty Fresh mulai menempatkan tempat sumbangan makanan tepat di luar kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan banyak barang yang dibeli untuk amal yang menjangkau orang-orang yang rentan. Manajemen beralasan bahwa ini akan menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial. Oleh karena itu, Fiona Falcone, manajer toko Williamsburg di Brooklyn, terkejut ketika dia menerima email yang mengkritik program donasi makanannya yang ditulis oleh seorang profesor etika bisnis di Universitas Brooklyn. Dalam kasus seperti ini, Fiona dan asistennya biasanya akan memilah-milah dan mengambil hanya beberapa kotak yang paling bagus. Namun, dengan surat Profesor Lynch yang masih terlintas di benaknya, Fiona menyadari bahwa kemungkinan dia telah terbiasa dengan tingkat limbah makanan yang terjadi di seluruh rantai pasokan. Tidak banyak yang bisa dilakukan tentang hal itu, yang memungkinkannya untuk merasionalisasi melihat ke arah lain ketika tokonya sendiri membuang setidaknya 10% dari makanannya yang masih enak. Dia merenungkan situasinya dan kemudian menoleh ke petani dan bertanya apakah dia bisa menjualnya seluruhnya dengan setengah harga. Selesai katanya, dan menyerahkan faktur dengan potongan harga 50%. Asisten Fiona menatapnya dengan bingung, mengatakan bahwa dia ragu bahkan separuh kiriman akan benar-benar terjual. Fiona menjawab bahwa ini adalah strawberry lokal yang lezat dan dia tidak tahan melihatnya dibuang. Dengan salah satu lain cara, mereka akan menemukan cara untuk memindahkannya. Mighty Fresh juga memiliki bagian gratis untuk makanan enak yang akan segera kadaluarsa. Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada orang di komunitas kami yang kelaparan. Sepertinya ide yang bagus dan sesuatu yang akan membedakan toko dan mungkin membuat buzz di seluruh lingkungan Williamsburg yang terbangun. Tapi pertama-tama, Fiona mungkin harus menjalankan idenya oleh manajemen atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rifki Aristiawan. Baik, selanjutnya kami menawarkan 3 alternatif keputusan kepada manajer Mighty Fresh untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang pertama, membagikan makanan ke tunawisma di jalanan. Toko memberikan langsung makanan kadaluarsa yang masih baik secara gratis ke tunawisma di jalanan. Karena dengan membagikan makanan gratis akan menarik minat konsumen untuk beli di Mighty Fresh. Hal ini dijadikan sebagai bentuk CSR Mighty Fresh kepada lingkungan sosial di sekitar mereka. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat menarik banyak konsumen dan berdampak meningkatkan ke penjualan serta profit perusahaan. Kita berasumsi bahwa Mighty Fresh meliput kegiatan CSR-nya di media sosial. Yang kedua, mengadakan bazar makanan gratis. Mengadakan bazar atau event di satu tempat yang jauh dari toko yang memuat program pembagian makanan kadaluarsa secara gratis. Kami memilih lokasi yang jauh dari toko untuk menghindari tunawisma berkeliaran di sekitar toko yang menyebabkan pandangan kurang baik bagi para calon konsumen. Hal ini juga dijadikan sebagai bentuk CSR kepada lingkungan sosial di kota. Dan yang ketiga, penyesuaian dan perencanaan inventory. Membuat perencanaan dan penyesuaian di bagian operasional, khususnya persediaan makanan. Misalnya dari hal tersebut, makanan kadaluarsa yang berkurang dari yang tadinya 10% menjadi hanya 5%, dengan asumsi jumlah makanan kadaluarsa tetap 10%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan
perhitungan pada setiap alternatif. Di sini ada tabel alternatif yang bisa digunakan untuk perhitungan. Nah, di sebelah kiri ini kan ada 3 alternatif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada membagikan makanan ke tunawisma di jalanan. Yang kedua ada mengadakan bazar atau festival makanan gratis. Dan ketiga, penyesuaian dan perencanaan inventory. Nah, di sebelah kanan ini ada 2 kondisi, yang dimana yang pertama ada kondisi ekonomi normal dan ekonomi lesu. Nah, di alternatif 1 pada ekonomi normal nilainya adalah sebesar 160 juta dan ekonomi lesu 170 juta. Dan di alternatif kedua nilai pada ekonomi normal 180 juta dan ekonomi lesu 155 juta. Alternatif ketiga pada ekonomi normal 200 juta dan ekonomi lesu 130 juta. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan pada metode Criterion of Optimism Maximus. Di sini bisa dilihat nilai paling maksimal adalah 200, di mana di metode ini alternatif ketiga ini sebesar outcome-nya itu sebesar 200, di mana berarti manajer McDifresh ini dapat menggunakan alternatif ketiga untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Selanjutnya ada metode Criterion of Precision Maximin, di mana metode ini mencari nilai maksimal dari yang paling minimal di setiap alternatif. Nah, bisa dilihat di tabel ini nilai paling maksimalnya dari setiap alternatif itu 160, di mana pada alternatif pertama ini menghasilkan outcome terbesar yaitu 160 juta di antara nilai-nilai yang paling minimal di setiap alternatif. Di sini berarti kesimpulannya manajer McDifresh ini dapat menggunakan alternatif pertama untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Selanjutnya saya akan membahas tentang Hurwitz Criterion. Di sini kita mengambil yang jenis maximization karena kita di sini mencari alternatif yang memberikan keuntungan paling maksimal bagi manajer si McDifresh ini. Di Hurwitz Criterion ini kita mencari yang namanya weighted outcome. Dimulai dari kita mencari yang paling maksimal di antara alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan juga yang paling minimal di antara alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Next. Di Hurwitz Criterion ini ada yang namanya alpha. Alpha ini adalah koefisien optimisme atau bisa disebut sebagai keadaan yang paling baik, dan satu min alpha adalah koefisien pesimisme atau keadaan terburuk. Di sini kita asumsikan bahwa alfanya sebesar 0,6 dengan rumus weighted outcome sama dengan alpha dikali maksimum ditambah 1 min alpha dikali minimum. Bisa kita lihat bahwa hasil dari perhitungan untuk alternatif 1 dapatkan hasil sebesar 164, alternatif 2 170, dan alternatif 3 172. Karena kita mencari yang namanya maximization, maka kita mencari outcome terbesar. Dan alternatif 3 memberikan hasil yang paling besar, yakni 172 juta. Dengan ini manajer McDifresh dengan menggunakan metode ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dia untuk memilih alternatif 3 sebagai alternatif keputusan yang paling baik bagi McDifresh. Next. Selanjutnya ada metode Minimax Rigid Criterion. Sama juga kita mengambil jenis yang maximization. Langsung saja kita langsung ke pembahasan di mana Minimax Rigid Criterion ini mengambil cara untuk mengurangi
maksimum payoff dikurangi payoff-nya itu sendiri, sehingga dari setiap alternatif bisa kita ambil hasil. Untuk alternatif 1 sebesar 40, alternatif 2 20, dan juga alternatif 3 40 juta. Di sini untuk maximization terdapat 2 alternatif yang dapat kita pilih, yakni alternatif pertama dan alternatif ketiga, sehingga kedua alternatif tersebut dapat dijadikan pilihan bagi manajer McTfresh nantinya. Next. Yang terakhir ada metode Laplace criterion. Ini adalah metode yang membagi secara rata antara alternatif dengan jumlah set of nature-nya. Sini kita dapatkan hasil untuk alternatif 1 dan alternatif 3 sebesar 165, dan yang paling besar adalah ternyata alternatif kedua yang memberikan hasil 167,5 juta. Untuk metode ini, McTfresh dapat mengambil pilihan alternatif kedua sebagai alternatif keputusannya. Next. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Jadi menurut kelompok kami berdasarkan 5 konsep atau metode hitungan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, alternatif keputusan terbaik yang dapat diambil oleh manajer McTfresh adalah dengan melakukan penyesuaian dan perencanaan inventory, alternatif keputusan pilihan ketiga. Karena menghasilkan nilai penjualan saat ekonomi normal sebesar 200 juta, yang mana nilai penjualan tersebut lebih besar dibandingkan dengan hasil penjualan alternatif keputusan yang lain, alternatif keputusan 1 dan 2. Kemudian kami juga memilih alternatif penyesuaian dan perencanaan inventory karena menurut kami alternatif tersebut dapat membuat McTfresh mencapai profitabilitas yang maksimal. Adapun cara-cara dalam penyesuaian dan perencanaan inventory adalah yang pertama bisa dengan membuat data yang akurat. Membuat data yang akurat di sini maksudnya adalah seperti data-data pembelian, penjualan, dan stok barang dibuat seakurat mungkin untuk menunjang penyesuaian dan perencanaan inventory barang tadi. Nah, yang kedua juga dapat dengan membuat forecast persediaan. Jadi forecast persediaan ini kita dengan membuat forecast kita dapat memperhitungkan persediaan barang kita, dan kita dapat mengecek alur stok barang kita sehingga tidak terjadi alur stok yang dapat mengakibatkan kerugian kepada McTfresh itu. Kemudian McTfresh juga dapat memisahkan stok barang baru dan lama. Kemudian membuat jadwal persediaan barang, dan yang terakhir yaitu mengatur tata letak barang supaya dapat menjadi efektif. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami terkait kasus Les dan McTfresh. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.